Haleluya, shalom. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lutungan. Dan memasuki malam ini tentunya Tuhan menjaga dan memelihara kita. Saya rindu membagikan berkat buat semua sahabat FB dimanapun Anda berada. Dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lutungan, saya rindu berdoa buat semua untuk mendahului penyampaian firman Allah malam ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, buat keselamatan, buat kasih karunia, buat pertolongan-Mu, buat pemulihan, buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik dalam hidup kami dan Tuhan menyegarkan kehidupan kami setiap saat. Kami selalu menikmati kebesaran anugerah Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami dengan seorang murid, hati seorang hamba untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Inspirasi Hidup dimanapun Anda berada, malam ini saya sudah berdoa untuk kita semua mengawali penyampaian firman Allah pada malam ini. Dan malam ini saya akan membawa kita semua di dalam pembacaan kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Haleluya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita sudah membaca bagian ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Luar biasa. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Khotbah saya malam saya berikan judul potensi kebenaran. Haleluya. Potensi kebenaran. Saya mau katakan kepada kita, setiap firman yang kita pelajari itu berkuasa dalam hidup kita. Setiap firman yang kita baca itu berkuasa dalam hidup kita. Setiap firman yang kita baca itu memberikan dampak dalam hidup kita. Setiap firman yang kita pelajari itu akan mengubah kehidupan kita. Saya mau katakan, pastikan kehidupan saudara di malam ini mengalami perubahan di dalam Tuhan ketika selalu mendengarkan firman Allah. Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita, menjaga kita, memelihara kita. Kita boleh melewati sepanjang hari ini dan memasuki malam, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita boleh berkata, haleluya, puji Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita semua. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Dan kalau kesempatan ini kita boleh membaca firman Allah, sungguh luar biasa. Tuhan berikan waktu kepada kita, hamba-hambanya, umat-umatnya, anak-anaknya, umat Kristiani, boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan, menikmati firman Tuhan yang hidup berkuasa. Kata firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, puji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran itu begitu luar biasa. Dengan kata dikayosune, kebenaran ajaran, kebenaran firman senantiasa merubah kehidupan kita. Kebenaran ini akan memberikan kepada kita pertumbuhan. Saya mau katakan kepada kita bahwa kebenaran memberikan pertumbuhan dalam hidup orang percaya. Kebenaran ajaran memberikan pertumbuhan pada hidup kerohanian kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau bicara pertumbuhan berarti bicara kehidupan. Kalau bicara kehidupan berarti kita dinamis, kita kehidupan yang sedang bertumbuh dan berkembang. Saya mau katakan kepada kita malam hari ini, ternyata sumber pertumbuhan kehidupan kita, sumber pertumbuhan sejahtera itu bukan ada kepada dunia ini, bukan ada kepada mama papa kita, bukan ada kepada sobat kenalan kita, bukan ada kepada harta benda kita, tapi ada kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, kebenaran firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang senantiasa datang kepada kita, berbicara kepada kita untuk memberikan kepada kita semangat dan kekuatan. Dan kata firman Tuhan dengan jelas malam hari ini, di mana ada kebenaran, haleluya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pastikan hidup saya, hidup saudara berada dalam posisi kebenaran. Nah, posisi kebenaran ini berarti kebenaran ajaran, kebenaran firman yang telah merubah hidup saya, merubah hidup Anda. Dan firman Allah, kebenaran ini menyatu dengan saya, menyatu dengan saudara. Dan oleh kebenaran inilah yang membuat kehidupan saya, kehidupan saudara mengalami pertumbuhan, mengalami sebuah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang maju, kehidupan yang berkembang, yang bertumbuh, naik level 1, level 2, level 3, dan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata kebenaran mengerjakan kerohanian kita yang sangat dahsyat di dalam firman Allah. Oleh karena kebenaran situlah akan tumbuh damai sejahtera.
oleh kebenaran itulah akan tumbuh damai sejahtera. Nah saudara, dalam hidup ini kita sangat membutuhkan damai sejahtera. Setiap kita dimanapun kita pergi berada sangat mendambakan supaya hidup kita dilingkupi dengan suasana damai sejahtera. Saya mau bilang bahwa hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita, negara kita menghadapi COVID-19, menghadapi pandemi virus corona yang masih sampai hari ini sangat hangat dibicarakan di media cetak, di media sosial, bahkan juga lewat Instagram, lewat juga Facebook dan sebagainya. Banyak kali dibicarakan dan sangat hangat, dan bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk memutuskan akan jaringan ini, akan mata rantai COVID-19 ini bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, dengan golongan-golongan agama. Sampai hari ini masih berdoa untuk berkumpul bangsa kita. Dan saya mau katakan kepada kita, ini dampaknya kepada bangsa kita, manusia, orang percaya, anak Tuhan, siapapun kita sangat ketakutan dan khawatir menghadapi hari ini, hari esok dengan pandemi COVID-19 ini yang sedang merajalela di berbagai tempat, termasuk di dunia ini. Kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, dan kita menghadapi, sekali lagi saya mau katakan, menghadapi bencana non alam yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi Tuhan mampu memberikan kepada kita sampai hari ini senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Nah, ketika melihat dunia ini mungkin kita kecewa sebab dunia ini tidak menjanjikan untuk hidup kita ke depan, tetapi saya mau katakan kepada kita, kebenaran firman Tuhan menjanjikan hidup kita untuk senantiasa berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Saya mau katakan malam hari ini, mari kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang punya kebenaran akan senantiasa menikmati damai sejahtera Tuhan. Tumbuh damai sejahtera. Jadi saya mau katakan, kalau ada damai sejahtera berarti kita ada dalam ajaran kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Pastikan hidup saya katakan hidup saudara tumbuh damai sejahtera. Nah, damai ini begitu penting dalam hidup. Jangan sampai hidup kita ini hilang damai. Jangan sampai hidup kita hilang damai sejahtera. Semua memahami kata damai sejahtera dari kata shalom, melepaskan, memberikan kepada kita kebebasan, memberikan kepada kita ketenangan. Dengan kata damai sejahtera ini, kata ereine juga memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita senantiasa perlindungan, dan dia menolong kita sampai hari ini. Damai sejahtera Tuhan, shalomnya Tuhan, ereine-nya Tuhan menolong kita sampai hari ini karena kebenaran ajaran ini. Karena potensi kebenaran ini yang menolong kita sampai hari ini untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi malam ini, pastikan hidup Anda ada dalam posisi damai sejahtera. Karena Anda berada dalam ajaran firman, Anda berada pada potensi firman, Anda berada di dalam kekuatan Tuhan. Kebenaran firman adalah kekuatan Allah yang mampu menolong kita sampai hari ini, membuat hidup kita damai, membuat hidup kita mengalami sejahtera dari Tuhan. Saya mau katakan, damai sejahtera tidak pernah Anda akan beli di toko damai. Damai sejahtera tidak pernah Anda akan dapat di mall-mall atau di shopping-shopping. Sekarang shopping lagi tutup, mall lagi tutup, dan tempat-tempat yang ramai lagi tutup, di mana Anda mungkin akan melampiaskan kegirangan Anda, kegembiraan Anda di tempat-tempat yang ramai. Tapi saya mau katakan, mari malam ini kita pelajari firman Allah bahwa ternyata damai sejahtera hanya kita bisa jumpai di dalam Yesus Tuhan, hanya bisa dijumpai di dalam firman Allah. Itulah yang paling kuat dan paling ampuh dan luar biasa dalam hidup kita. Dan kata Alkitab kepada kita, oleh akibat kebenaran itu sendiri juga ada hal-hal yang luar biasa kita bisa pelajari. Apa yang diakibatkan oleh kebenaran, bukan saja hanya damai sejahtera kita alami, tapi akibat dari kebenaran juga potensi yang lain yang dia berikan dampak ke dalam hidup kita, memberikan pertolongan kepada kita, ia menghasilkan. Ingat baik-baik, ternyata kebenaran itu bukan hanya menghasilkan damai sejahtera, tapi kebenaran firman menghasilkan dalam hidup kita ketenangan. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita butuh ketenangan dalam hidup ini. Ketenangan tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini untuk kekal selama-lamanya. Mungkin saja kalau kita datang ke tempat-tempat yang ramai, mungkin saja kita datang ke tempat-tempat yang cukup menjanjikan, tempat yang indah, mempesona dan sebagainya, mungkin saja kita merasa agak sedikit tenang. Tetapi jangan lupa bahwa ketenangan yang diberikan oleh dunia ini tidak pernah kekal untuk selama-lamanya. Tapi ketenangan yang kita dapat dari Tuhan, dari kebenaran firman Allah, memberikan kepada kita kekal untuk selama-lamanya. Mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Saudara, kalau hidup ini tenang luar biasa, berarti kita merasakan kesejukan di dalam batin kita, dalam hidup kita. Orang merasa tenang berarti tidak punya gangguan dalam hidup. Kenapa? Kata Alkitab,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa, ini kata Alkitab luar biasa yang diungkapkan kepada kita semua dalam Mazmur pasal 62 saudara ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dahsyat sekali ajakan firman Tuhan kepada kita. Referensi Yakobus 1 ayat 8 apa yang diungkapkan di sana, sebab orang yang menduh hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terkecuali ternyata kalau Anda menduh hati tidak tenang dalam hidup. Tapi dengar baik, saya mau katakan kepada kita malam ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini jaminan firman Tuhan. Tapi kalau engkau menduh hati, engkau tidak tenang dalam hidup saudara semua. Hidup saya tidak tenang, saudara enggak tenang. Tapi malam ini saya mau katakan, kita mengalami ketenangan. Sebab kebenaran firman Allah memberikan ketenangan kepada kita. Dan sungguh kita tenang. Sebab Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Akibat kebenaran dalam kehidupan kita mengalami ketenangan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Bahkan akibat dari kebenaran ini juga bukan hanya ketenangan yang diproduksi, yang didapat, tapi kata Alkitab ketentraman. Nah, ternyata di dalam Tuhan bukan hanya tenang kita dapat, tapi tentram. Tentram dengan kata lain tidak punya musuh, tidak punya lawan, dan tentram merasa aman, tidak merasa ada diganggu dan sebagainya. Karena kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita malam hari ini, anak Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya, saya, saudara, gereja Tuhan, mari kita memahami apa yang dimaksud dengan potensi daripada kebenaran firman Allah yang kita sudah pelajari malam hari ini. Ternyata potensi daripada firman Allah yang kita pelajari malam hari ini membuat kehidupan kita tumbuh dalam damai sejahtera. Bukan hanya itu saja, tapi akibat dari kebenaran ini membuat kehidupan kita tenang. Saudara tenang, saya tenang. Bahkan oleh kebenaran firman Allah ini membuat hidup kita merasa tentram di dalam Tuhan. Tentram berarti tidak punya musuh, tidak punya lawan, dan kita tidak diganggu. Kenapa? Dalam Tuhan selalu ada perlindungan. Dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dalam Tuhan selalu ada pengembalaan. Dalam Tuhan selalu ada perlindungan. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita, tapi Tuhan membawa kita terus mengalami keberkatan yang dahsyat di dalam Dia. Saya mau katakan malam ini, pastikan hidup saudara dan saya mengalami keberkatan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang manis terus menyertai hidup kita. Haleluya. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Pastikan sekali lagi hidup Anda ada dalam kebenaran firman, sehingga Anda boleh mengalami pertumbuhan damai sejahtera, dan Anda mengalami ketenangan, Anda mengalami ketentraman di mana saja kita pergi dan berada. Selalu damai sejahtera Tuhan, ketenangan, ketentraman menjadi bagian kita semua. Haleluya. Tuhan menyertai kita, memberkati kita malam ini, esok, dan seterusnya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat firman-Mu malam ini kami boleh dengar bersama-sama. Memasuki malam ini kami sangat percaya Tuhan tidak biarkan kami. Kami sangat percaya Tuhan menghentar kami, mengembalakan kami, memberikan kepada kami kekuatan menghadapi Tuhan pandemi COVID-19 yang semakin merajalela di dunia ini, di Indonesia ini. Manusia serba ketakutan dan khawatir, tapi kami percaya firman Allah mengajarkan kepada kami malam hari ini kebenaran yang kami pelajari akan membuat damai sejahtera itu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kebenaran yang kami pelajari malam hari ini membuat kami tenang, membuat kami tentram, dan kami sangat percaya kami mau hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kami mau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami bersama Tuhan, biarlah senantiasa Engkau tolong bangsa negara kami Indonesia tercinta ini, supaya Tuhan COVID-19 boleh berakhir, berlalu dari bangsa kami, dari negara kami. Upaya-upaya pemerintah bekerja sama Tuhan dengan tokoh-tokoh agama, golongan agama Tuhan. Bapa, Engkau tolong mereka semua agar hidup di dalam kemenangan. Bangsa kami menang, bangsa kami boleh dipulihkan dari Tuhan wabah ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa kami, buat pemerintah kami, buat tokoh-tokoh agama, buat golongan agama, buat kami semua orang percaya ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih melewati malam ini. Biar Tuhan Engkau mengembalakan kami sampai besok hari, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya, haleluya. Doa kami Bapa di surga, Engkau mendidik dan memberkati, bahkan menjawab setiap doa kami, keluh kesah kami yang kami panjatkan kepadamu. Haleluya, amin.